Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Elpani, NIM 19230215534, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah landasan pendidikan di sekolah dasar. Di sini saya akan menyelesaikan materi tentang konsep landasan pendidikan. Pengertian landasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Adapun istilah itu sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Kita mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal. Suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal atau suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Yang ketiga yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Menurut ahli, mengatakan bahwa secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Yang B yaitu makna landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sebagaimana telah kita pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Pemahaman landasan dan ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan. Ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan. Yang pertama yaitu landasan yang bersifat material, yang kedua landasan yang bersifat konseptual. Yang C yaitu jenis landasan pendidikan. Yang pertama, jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi menurut Roy Wilson. Organ asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu aksioma. Aksioma ini adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Yang kedua yaitu postulat. Postulat ini adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Yang ketiga, premis. Premis ini tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima. Secara umum, premis tersembunyi merupakan premis mayor, premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Yang kedua yaitu
Jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Berdasarkan sumber jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dalam dan dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius ini pendidikan merupakan suatu asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi. Landasan filosofi pendidikan ini merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofi pendidikan tidaklah hanya satu, melainkan ragam, sebagaimana aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan, yaitu merupakan asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak pendidikan. Ada beberapa jenis landasan pendidikan seperti landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan biologis pendidikan. Yang D yaitu landasan hukum atau yuridis, merupakan suatu asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.